Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, majelis Ansarullah yang mudah-mudahan senantiasa kesehatan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan juga sehingga masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas khususnya aktivitas amal soleh di bulan Ramadan di titik-titik terakhir. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke hari ke-7 malam 28. Mudah-mudahan Allah dari amal ibadah kita dari hari pertama sampai nanti di akhir di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia terhebat, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan, kemudian Allah turunkan ke muka bumi, di mana setiap kekuatan, ucapan, bahkan diamnya beliau menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia, bahkan bukan hanya kaum muslimin, pada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Salah satu syafaat yang senantiasa kita harapkan di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kembali Majelis Ansarullah mengadakan kegiatan bedah kapah. Hari ini kita akan membedah kapah edisi ke-119 terkait Idul Fitri. Alhamdulillah di samping kegiatan rutin seperti bedah di bulan suci ini ada agenda-agenda yang alhamdulillah tasmi 30 juz sekali duduk, alhamdulillah selesai dalam waktu kurang lebih 10 jam begitu. Ini sesuatu yang mengagetkan karena biasanya tasmi itu paling cepat itu 1 juz 30 menit, tapi kemarin 1 juz rata-rata 18 menit, Masya Allah ya. Jadi bacaannya begitu cepat begitu karena memang sudah hafal mungkin. Jadi justru yang menyimaknya yang kerepotan karena cepat bacanya. Jadi kemarin kepotong sholat fardu, kemudian taraweh begitu ya, selesai jam kurang lebih jam 9 ya, jam 9 lebih kurang. Mulai jam 9 kemudian jam 9 selesai 9 malam. Kemudian ada rangkaian kegiatan itikaf juga. Nah, ini kita akan menghadapi insya Allah melaksanakan sekali lagi itikaf kalau perhitungan ganjil itu di malam 29. Tapi bagi kaum muslimin, bagi kita semua yang akan beritikaf full selama 10 hari terakhir ya dipersilakan juga. Ada sebagian dari kita yang melaksanakan itikaf di malam-malam ganjil, ada juga yang full semalaman di 10 hari terakhir melaksanakan itikaf. Jadi bagi kaum muslimin Majelis Ansarullah yang akan melaksanakan itikaf di Masjid Ansarullah, mangga silakan. Karena kemarin juga alhamdulillah banyak yang justru dari teman-teman kita dari kota Bandung ya melaksanakan gabung itikaf bersama kita di Masjid Ansarullah. Justru di teman-teman kita yang sekitar Masjid Ansarullah sepertinya ini cukup berapa, bahkan bisa dikatakan tidak ada ya yang ikut itikaf di Ansarullah. Ya mudah-mudahan mungkin itikaf di masjid terdekat insyaallah. Kemudian pada edisi kali ini kita akan membedah terkait Idul Fitri. Ini banyak hal yang memang harus kita ketahui terkait Idul Fitri. Bukan hanya penentuan 1 Syawal begitu, tapi juga nanti ada terkait zakat fitrah. Kemudian juga nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang berkenaan dengan Idul Fitri. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hadir di tengah-tengah kita guru-guru kita semua. Yang pertama Ustaz Denny Kurnia, yang kedua Dr. Atim. Insya Allah mereka akan membersamai kita ya di sore hari ini dengan berbagai
ilmunya yang akan di-share kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau-beliau guru-guru kita menjadi keberkahan baik pada beliau maupun kepada kita semua, sehingga nanti di Idul Fitri kita betul-betul siap begitu ya, bukan hanya berpoya-poya begitu, bukan hanya merayakan, tetapi makna sesungguhnya dari Idul Fitri kita betul-betul memahami, sehingga nilai ibadah tetap ada begitu. Jangan sampai 30 hari begitu Ramadan melaksanakan saum, berbagai rangkaian kegiatan ibadah dilaksanakan, tetapi justru di hari terakhir di awal bulan Syawal kita melaksanakan sesuatu yang memang sebetulnya tidak Allah ridhoi. Nah, makanya penting kita senantiasa mengupdate keilmuan kita, tidak pernah bosan untuk mengupdate ilmu, karena ilmu itu semakin kita belajar, insya Allah kita akan semakin merasa bahwa kita itu semakin bodoh begitu ya, dan itu mudah-mudahan jadi pemicu kita untuk senantiasa bersemangat di dalam thalabul ilmu. Baik, hadirin rahimakumullah, langsung saja untuk kesempatan pertama mungkin akan disampaikan oleh Ustadz Denny Kurnia. Kepada Ustadz langsung saja membuka agenda sore kita hari ini. Baik. Kepada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, kesempatan hari ini yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan, di sepertiga terakhir ya, di hari-hari penghujung ini kita masih bisa bersua kembali di bedah Buletin Kafah ya, edisi 192, dan yang akan kita bahas ini adalah berkenaan dengan hasil dari kita selama 1 bulan penuh melaksanakan saum ya di bulan suci Ramadan ini, yakni apa yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kewajiban saum ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi Allah ya mewajibkan atas kalian berpuasa ya, sebagaimana puasa itu atau saum itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, kata takwa ini sendiri, jadi sini dijelaskan bahwa kata takwa ini berasal dari kata waqa ya, artinya melindungi, maknanya melindungi diri dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Imam At-Tabari juga menafsirkan Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 2 ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallah. Nah, jadi di sini dijelaskan terkait dengan siapakah orang-orang yang bertakwa ini. Ya. Nah, jadi Ibnu Abbas ya, menyatakan bahwa orang yang bertakwa adalah mereka ya, yang takut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan
mengamalkan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka, ya, seperti itu. Nah, dan selain itu, ya, Qatadah berkata, ya, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang disifati dengan sifat sebagaimana di dalam ayat Quran surat Al-Baqarah tadi, ya, yang dibacakan, ya, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang mengimani perkara ghaib, wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menegakkan salat serta menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah limpahkan kepada mereka. Itu menurut Qatadah. Jadi itu definisi orang-orang yang bertakwa itu. Kemudian juga Al-Hasan menyatakan bahwa orang bertakwa itu adalah mereka yang takut terhadap apa saja yang Allah haramkan, ya, atas mereka, dan melaksanakan apa saja kewajiban yang Allah titahkan atas mereka. Kemudian juga Abu Bakar Ayyas yang berkata orang-orang bertakwa adalah mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian juga yang lainnya Ibnu Mas'ud itu menuturkan, ya, dari sekelompok sahabat Nabi SAW bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang mukmin. Dan berikutnya dari Ibnu Abbas juga berkata bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang khawatir terhadap azab Allah Azza wa Jalla jika meninggalkan petunjuknya yang telah mereka ketahui, dan mengharapkan rahmatnya dengan membenarkan apa saja yang datang darinya. Nah, itulah definisi, ya, terkait dengan apa atau siapa hakikat orang-orang yang bertakwa itu. Nah, kemudian Al-Quran juga mengungkapkan apa tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang yang bertakwa ini. Ya, dijelaskan di sini bahwa di antaranya, ya, yang disampaikan oleh Al-Hasan bahwa orang yang bertakwa itu setidaknya memiliki 10 tanda, ya. Jadi tandanya tidak main-main, ada 10 gitu, ya, orang yang bertakwa itu. Jadi kalau kita memiliki 10 tanda ini, ya, semoga Allah jadikan kita semua sebagai orang yang memiliki tanda-tanda ketakwaan ini, ya. Yang pertama adalah bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang jujur atau benar di dalam berbicara, ya, tidak tidak tipu menipu, tidak membual, ya, tidak berbohong, ya. Kita bisa lihatlah kalau sekarang, ya, bagaimana penguasa itu seringkali begitu gitu, ya. Hal yang tidak pantas sebenarnya disampaikan atau kemudian dinampakkan, ya, sebagai sosok yang seharusnya di dalam perkataannya seharusnya tidak demikian, ya, sehingga masyarakat justru malah kemudian dengan pembicaraannya itu justru menyakitkan, ya, terutama menyakitkan umat Islam, ya, begitu. Nah, jujur dan benar dalam berbicara, yaitu ciri dari orang yang bertakwa. Yang kedua, itu senantiasa menunaikan amanah, ya. Ya, kita perhatikanlah bagaimana penguasa sekarang juga kita lihat apakah dia amanah, gitu, ya. Amanah itu apa sih, kan, seperti itu, ya.
di mana amanah mereka penguasa itu adalah meriayah, ya, mengurusi, mengatur masyarakat, ya, sehingga masyarakat dapat hidup dengan baik, ya, gitu. Kalau tidak demikian, bahkan masyarakat ingin pintar, masyarakat ingin taat kepada Allah susah, ya, untuk bersilaturahim saja dengan keluarga itu dihalang-halangi, ya, seperti itu dengan berbagai alasan misalnya, atau kemudian untuk menjadi muslim yang taat saja itu sangat susahnya minta ampun, begitu ya, dengan berbagai macam label-label yang ditimpakan kepada umat Islam itu untuk kemudian menakut-nakuti, ya. Nah, ini jelas hal yang berbeda dengan apa yang seharusnya menjadi tanda, ya, dari orang yang takwa itu. Kemudian yang ketiga adalah selalu memenuhi janji, ya. Nah, ini penguasa sekarang juga sama nih, ya. Banyak janji-janji, ya, tapi tidak ditepati, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya rendah hati dan tidak sombong, ya. Salah satu ciri orang yang sombong itu adalah dia tidak mau menerapkan aturan-aturan Allah, dan penguasa saat inilah seperti itu. Mereka orang-orang yang tidak mau menerapkan aturan-aturan Allah, bahkan mencampakkan aturan Allah diganti dengan aturan-aturan buatan mereka, ya, aturan buatan manusia, gitu. Ini adalah ciri orang yang sombong. Kemudian yang kelima, senantiasa memelihara silaturahmi, ya, silaturahmi, ya. Jadi itu seharusnya yang kita lakukan. Di penghujung Ramadan ini biasanya kan kita ada tradisi kita bersilaturahmi dengan keluarga kita, gitu kan. Tapi sekarang kan susahnya minta ampun, ya, untuk sekedar bertemu dengan orang tua saja, ya, dengan alasan berbagai hal kita susah, ya. Mulai tanggal apalah disebutnya, mulai tanggal 6 tidak boleh kemudian mudik, gitu, dan sebagainya seperti itu. Padahal kita kaum muslim, ya, adalah hal yang biasa di negeri ini. Jadi ketika menjelang akhir Ramadan itu adalah pergi, ya, kemana? Kepada orang tua kita, gitu, ya. Jadi yang anak-anak yang merantau gitu kemudian setidaknya di Idul Fitri itu pergi ke rumah orang tua. Untuk apa? Untuk mendapatkan restu, untuk meminta maaf, ya, kepada orang tua, kemudian bertemu dengan sanak keluarga yang lainnya, ya, seperti itu. Sehingga dengan demikian, ya, terciptalah silaturahim itu, gitu, ya, seperti itu. Dan itu adalah perkara yang memang ada di dalam Islam, gitu, ya. Pada saat ini kita susah untuk hal tersebut. Nah, kemudian yang keenam, selalu menyayangi orang-orang yang lemah dan miskin, gitu, ya. Jadi orang lemah dan miskin itu, ya, sebagaimana kalau di dalam undang-undang dasar kan itu dipelihara oleh negara, kan harusnya begitu. Tapi faktanya demikian, ya, seperti itu, ya. Justru dengan adanya syariat Islam, dengan adanya zakat, infak, sedekah, kemudian orang-orang miskin, orang-orang yang lemah ini dibantu, gitu. Bukan karena kebijakan manusia yang kemudian dibuat-buat sebagaimana yang terjadi di dalam sistem kapitalis sekarang ini, gitu, ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin, ya, yang lemah makin lemah, gitu. Ini fakta, gitu, ya, seperti itu. Nah, ini jelas tidak demikian seharusnya, ya. Kemudian yang ketujuh itu memelihara diri dari kaum wanita, artinya wanita dimuliakan di dalam Islam, tidak kemudian dieksploitasi, ya, dan kemudian kaum laki-laki itu kemudian menjaga pandangan dari kaum perempuan, itu mestinya, gitu, ya. Tidak sebagaimana di dalam sistem sekularis
pada saat ini, ya, di kehidupan sekularistik pada saat ini, ya, di mana kaum perempuan itu cenderung kemudian dieksploitasi untuk kepentingan para kapital, ya, seperti itu. Tidak sebagaimana dalam Islam, kemudian kaum perempuan itu dimuliakan. Nah, kemudian juga berikutnya adalah berakhlak baik, ya, akhlakul karimah, gitu. Itu yang tanda dari orang-orang yang bertakwa, ya, tidak suka berbohong, ya, tidak suka mengumbar janji, ya, seperti itu. Kemudian tidak suka membenci terhadap kaum muslim, ya, itu tanda-tandanya seperti itu, ya. Tanda orang yang kemudian berakhlak baik, ya, tidak ruhama bainakum, jadi saling berkasih sayang antara sesama muslim, bukan saling curiga, mencurigai, kemudian mencap, ya, kaum muslim itu sebagai agentnya, ya, terorisme dan lain sebagainya, gitu. Seringkali juga tidak sesuai dengan fakta, ya. Nah, kemudian juga berikutnya adalah tanda yang orang bertakwa itu memiliki ilmu, ya, yang luas, ilmu tentang kehidupan ini, ya, ilmu Islam tentunya, ya, terkait dengan syariat Islam, ya, ilmu Al-Quran, ya, kemudian sunnah, ya, sebagainya, seperti itu. Jadi demikian, karena dengan ini, ya, ketakwaan itu bisa diwujudkan. Nah, yang terakhir, tanda orang yang adalah dia senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, ya, dan melaksanakan sunnah-sunnah, kemudian sehingga semakin dekat, ya, semakin dekat. Tadi aku suruh transfer buat perpanjang Netflix. Allah amal ibadah, ya, seperti itu. Nah, itulah 10 ciri atau tanda, ya, orang yang bertakwa yang disampaikan oleh Al-Hasan, ya, demikian. Nah, kemudian juga terkait dengan tanda orang yang bertakwa pula juga disampaikan, ya, oleh Wahab bin Kisan, ya, bertutur bahwa Zubair bin Awam, ya, Ibnu Awam pernah menulis surat yang berisi nasihat untuk dirinya, ya. Di dalam surat itu dinyatakan, amma ba'du, ya, sungguhnya orang yang bertakwa itu memiliki sejumlah tanda yang diketahui oleh orang lain maupun dirinya sendiri, yakni yang pertama sabar dalam menanggung derita, ya. Jadi sabar itu tidak ada batasnya, ya. Kemudian yang kedua ridho terhadap qada, ya, ketetapan Allah baik dan buruknya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga mensyukuri nikmat dan mensyukuri nikmat Allah, ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah merendahkan diri atau tunduk di hadapan hukum-hukum Al-Quran, ya, seperti itu. Jadi menempatkan Al-Quran itu di atas hukum-hukum yang lain, atau kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai satu-satunya sumber hukum dan pedoman hidup bagi kehidupannya, ya. Baik, sampai di situ saja untuk pengantar kita kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Yadi. Enggak. Baik. Alhamdulillah, jazakallah ini membuka acara kita di sore hari ini. Satu hal yang memang tadi disampaikan oleh beliau, silaturahmi yang sudah 2 kali lebaran ini, ya. Iya. Di seluruh kaum muslimin khususnya yang ada di Indonesia itu tidak bisa bersilaturahmi ke halamannya, berkaitan dengan aturan pemerintah tidak boleh mudik, gitu, ya. Bahkan pemerintah menggunakan berbagai cara, gitu.
bahkan di sebagian tempat justru mengeluarkan tank begitu untuk mencegah masyarakat supaya tidak mudik. Di satu sisi masyarakat justru dibolehkan kalau melaksanakan wisata begitu. Oh, wisata. Wisata padahal iya wisata dibolehkan, mudik tidak boleh begitu. Ini apa tadi yang disampaikan oleh Ustaz Denny, memang ini udah 2 kali lebaran ini banyak di antara kaum muslimin akhirnya tidak bisa bersilaturahmi, tidak bisa berkumpul sebagaimana di bulan-bulan Ramadan atau di lebaran-lebaran sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dibedah juga oleh guru kita Dr. Atim terkait Idul Fitri ini. Mari kita sama-sama menyimak pemaparan dari Dr. Atim. Kepada Ustadz. Alhamdulillah, matur suwun, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Alhamdulillah. Bismillah. Saya mau lihat dulu Ustadz ya, siapa peserta hari ini. Ya. Ada mas'ul baru atau calon mas'ul baru juga, dua-duanya hadir. Alhamdulillah, calon mas'ul harus hadir, kalau nggak hadir nanti dipertanyakan, nggak jadi diangkat. Alhamdulillah. Iya, gini ya. Terima kasih kepada Ustadz Abu yang mengingatkan saya jadwal saya hari ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk kesekian kalinya untuk sharing. Mudah-mudahan ini jadi amal baik. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kita membahas Idul Fitri, maka tidak bisa dilepaskan bahasan kita adalah ya puasa itu sendiri. Kan gitu. Karena tidak mungkin ada Idul Fitri kalau tidak ada Ramadan. Nah, Ramadan itu kan amalannya puasa. Gitu. Nah, puasa itu tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa. Nah, Ustadz Denny tadi, guru kita sudah menyampaikan banyak hal tentang seputar takwa. Ya, saya ingin menambahkan saja. Surat Al-Baqarah ayat 282 yang sangat panjang, satu halaman full, itu satu ayat saja. Sebenarnya itu ayat tentang perintah Allah untuk mencatat kalau ada transaksi yang non tunai. Misal utang lah, itu kan nggak tunai ya. Itu disuruh mencatat. Tetapi di ujung ayat itu ternyata ada pesan takwa juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah, itu disuruh kita bertakwa ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah ya atas segala sesuatu itu maha mengetahui. Ya. Disuruhlah kita bertakwa, kemudian Allah akan menjadikan kita orang yang alim, orang yang pandai, orang yang banyak ilmu. Nah, gitu. Jadi takwa ternyata ya, berbuah pada karunia Allah dengan dialimkannya kita, dikasih ilmu oleh Allah dengan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Nah, gitu ya. Jadi ini menambahkan yang disampaikan oleh Ustadz Denny tadi, dan insya Allah menambahkan apa yang ada dalam buletin. Gitu. Akhir-akhir ini saya merenungkan. Gitu ya.
apa hubungannya takwa itu ya dengan ilmu gitu ya. Dan ternyata ya, kalau boleh saya memberikan penjelasan ya, kalau salah nanti tolong ditegur, kalau sekiranya benar tolong diambil penjelasan saya. Ternyata dengan bekal takwa yang tinggi, bekal takwa yang jos, itu akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Kemudian keridhaan Allah itu menjadikan Allah berkenan untuk memberikan ilmu-ilmu pengetahuan kepada orang tersebut. Nah, itu. Mari kita lihat ya contoh-contoh. Yang bisa saya berikan contoh cuman nggak banyak ya. Imam Ahmad saja. Imam Ahmad bin Hambal itu sudah sangat terkenal. Beliau menghafal hadis itu sampai sekitar 700.000 hadis. 700.000 hadis. Sebagian yang meriwayatkan menyampaikan bahwa Imam Ahmad itu hafal sampai 1 juta hadis. Ini dari mana? Kok bisa 700, ada yang 1 juta? Nah, ini biasa ya. Jadi ketika orang itu menghafal sendirian, bisa jadi hafalnya 700.000. Tapi ketika mudzakarah, ya, saling mengingatkan, saling membahas masalah ilmu, itu bisa bertambah hafalannya. Nah, gambaran yang sangat mudah itu begini. Ketika tasmi mungkin, ya, Ustadz Denny, Ustadz Abu sering membina santri-santri Khairul Ummah, Khairul Ummah, itu kalau menghafal tahfiz bersamaan, biasanya itu lebih banyak hafalan didapat. Mungkin begitu Ustadz ya? Iya. Nah, itulah gambarannya. Mudzakarah itu bisa menambah hafalan. Nah, gitu loh. Nah, bisa dipahami ya, sampai di situ. Kenapa kok ada yang meriwayatkan sampai 1 juta hadis? Kenapa ada juga yang meriwayatkan 700.000 hadis? Di situ permasalahannya, rahasianya di situ. Nah, jadi dua-duanya benar. Nah, terus begini, ibadahnya Imam Ahmad itu, ya wujud ketakwaan beliau adalah setiap harinya beliau itu sholat sebanyak 300 rakaat. Kebayang? Nah, kebayang nggak sholat apa aja? Ya pasti sholat sunnah. Anggap 300 rakaat, berarti sholat sunnahnya berapa rakaat itu? Ya, 300 dikurang 17, ya, berarti sekitar 283 itu sholat sunnahnya. Karena yang wajib cuma 17 kok, nggak bertambah kewajiban sholat itu ya, cuma itu saja. Nah, Imam Ahmad itu berlaku seperti itu. Ya. Kemudian suatu saat Imam Ahmad ini mengoreksi penguasa, muhasabalil hukam, karena penguasa waktu itu berpendapat ya, bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, Imam Ahmad gak terima. Dengan bekal ketakwaannya, Imam Ahmad berani, gitu, berani muhasabalil hukam, menyatakan dengan frontal itu salah, itu nggak benar. Nah, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran bukan makhluk Allah. Akhirnya apa? Imam Ahmad ditangkap, dipenjara, disiksa. Nah, setelah disiksa itu, beliau menderita ya dengan bekas-bekas siksaan itu, sehingga Imam Ahmad tidak sholat 300 rakaat lagi, tapi beliau sholatnya 150 rakaat. 150 rakaat. Jadi kebayang ya ketakwaan Imam Ahmad. Nah, itu ya, jadi seorang yang mendapatkan karunia Allah berupa ilmu yang luas, banyak, ternyata ketakwaannya itu luar biasa. Nah, gitu ya. Saya ingin menyambungkan saja sesuai seperti surat Al-Baqarah 282 tadi gitu ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Nah, niscaya Allah akan membuat kamu alim, mengalimkan, memintarkan, memandaikan. Nah, seperti itu. Terjemahan bebasnya menurut saya itu seperti itu. Nah, gitu ya. Contoh yang sangat jelas adalah Imam Ahmad bin Hambal. Seperti itu. Itu baru satu contoh dari para generasi salafus solih, ya, para generasi salaf. Imam Bukhari.
Tidak ada satupun orang di dunia ini yang selama dia mengaku muslim tidak mengenal Imam Bukhari, nggak ada. Semuanya tahu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu yang terkenal dengan kitab Sahih Bukhari-nya dan kitab-kitab yang lainnya. Ketakwaannya gimana? Ya, luar biasa. Ketakwaan Imam Bukhari ditunjukkan dalam, kalau Ramadan, Imam Bukhari sholat tarawihnya itu 20 rakaat bersama murid-muridnya, ya, setelah habis sholat isya. Ya. Dan di akhir malam, ya, beliau sholat sendirian. Dengan sholat sendirian itu, ya, tahajud maksudnya, 13 rakaat. Ya. Insya Allah 13 rakaat. Kalau bukan 11 ya 13. Tapi seingat saya 13. Tahajud dengan witirnya. Dan nggak tanggung-tanggung bacaannya Imam Bukhari itu. Ya. Sholat sendirian itu, ya. Ketika membaca Al-Quran di dalam sholat tahajud dan witir beliau, setiap harinya 10 juz. Sehingga setiap 3 hari khatam. Itu amalan Imam Bukhari. Allah berkenan memberikan karunia yang luar biasa kepada Imam Bukhari. Dan harus diingat, pada siang hari, ya, Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran setiap hari. Dan khatam menjelang maghrib. Nah, udahlah, 2 aja dulu. Bukti-bukti ketakwaan dari para salafus sholih, ya, yang membuahkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa tadi itu, wa yu'allimukumullah. Allah mengalimkan. Nah, gitu. Allah membuat mereka jadi alim, ya, orang yang berilmu. Nah, gitu. Oke. Okay? Baik. Saya ingin mengambil kalimat-kalimat yang mungkin tidak pas saya tirukan, yang mungkin tadi belum disampaikan oleh Ustaz Denny. Yaitu apa? Imam Ali rahimahullah ta'ala. Oh maaf, Imam Ali bin Abi Thalib karamahullah jaha, radhiyallahu anhu, ya, pernah menyampaikan, ya, di buletin itu kan ada, gitu, bahwa Lebaran Idul Fitri, ya, Lebaran itu bukanlah orang yang pakai baju baru, bukan orang yang kendaraannya bagus, bukan. Nah, kan begitu. Tetapi siapa orang yang Idul Fitri, orang yang Lebaran itu? Adalah orang yang hari itu tidak berbuat dosa, bebas dari maksiat. Itu yang saya ingat. Ya, jadi bukan standar baju baru, bukan standar kendaraan baru, kendaraan bagus bagi orang yang berhari raya. Nah, gitu ya. Tapi adalah orang yang terbebas dari kemaksiatan pada hari itu. Itulah orang yang berhari raya. Nah, gini. Saya ingin memberikan gambaran aja, ya. Supaya kita ini lebih fokus, gitu ya. Jadi gini, saya kembalikan lagi pada tujuan awal, yaitu apa? La'allakum tattaqun. Kan begitu. Ya, la'allakum tattaqun. Puasa itu kan la'allakum tattaqun. Nah, puasa itu dimulai dari hari pertama sampai hari terakhir, bisa 29, bisa 30. Itu semua rangkaian puasa fardu. Ya. Ya. Tidak boleh dipilih-pilih. Itu kewajiban yang full, saya bahasakan begitu. Tujuannya akhirnya apa? La'allakum tattaqun. Gitu nggih. Maka saya menyarankan, menasihatkan pada diri saya pribadi dan kita semua untuk tetap fokus pada tujuan itu, yaitu apa? Mencapai derajat la'allakum tattaqun. Dengan apa? Tetap fokus pada segala amal ibadah mahdhah atau yang bukan mahdhah, ibadah ritual yang bersangkutan dengan puasa Ramadan. Terutama 10 malam terakhir. Nah, apa maksud saya? Ya, apa maksud saya? Jadi jangan kita teralihkan, ya, dengan fokus kita tadi.
dengan fokus-fokus yang lain. Nah, sebagaimana disindir oleh Imam Ali tadi itu. Dengan apa? Dengan baju baru, dengan kendaraan baru, kendaraan bagus. Apa maksudnya? Kalau baju baru mudah dianalisa ya. Pasar-pasar penuh daya kolot itu. Ya. Mana lagi? Bojong Soang, Yogya Bojong Soang. Atau Gria Buah Batu, wah penuh itu. Semuanya pasar itu penuh. Bukan cuma di Bandung, di mana-mana juga sama. Gitu. Setahu saya dulu waktu saya di Makassar juga sama aja. Itu tradisi. Nah itulah maksud saya bahwa semua pasar itu penuh untuk beli baju baru. Berarti waktu itu kita sudah teralihkan fokus kita. Bukan lagi berusaha semaksimal mungkin meraih derajat la'allakum tattaqun, tapi sedikit atau banyak teralihkan oleh baju baru. Nah, mau diakui atau tidak diakui, mangga, silahkan saja. Silahkan mau ngaku atau tidak. Gitu. Makanya kadang-kadang itu saya tuh merasa malu gitu ya. Saya tuh malu kalau diajak Ramadan jalan-jalan ke mall itu malu. Caranya gimana? Supaya kita punya baju baru. Saya kira masih bisa online. Gitu. Atau beli baju, beli celana yang baru sebelum Ramadan. Jadi nggak ketahuan. Jadi nggak teralihkan fokus kita. Kan begitu. Ya. Oke, satu. Tidak dipungkiri bahwa silaturahim itu sesuatu yang sangat mulia. Ya. Termasuk birrul walidain. Mengunjungi orang tua. Ya, itu termasuk birrul walidain. Itu perbuatan yang sangat baik. Tetapi, nah ini tetapi, kalau itu dipaksakan dan mengalihkan fokus kita untuk meraih semaksimal mungkin derajat takwa tadi itu, dengan memaksimalkan seluruh ibadah-ibadah di bulan Ramadan, terutama di akhir 10 malam terakhir itu, 10 hari terakhir itu, maka itu apakah nggak rugi kita? Coba dijawab masing-masing. Kalau kita teralihkan energi kita ya, untuk sesuatu yang mengalahkan kehebatan, kedahsyatan, ya, keutamaan 10 malam terakhir itu, kalau dalam pandangan saya mah rugi. Gitu. Jadi gimana solusinya? Kalau dalam pendapat saya, dalam pandangan saya adalah birrul walidain sangat penting. Silaturahim kepada orang tua sangat penting. Tapi kalau tempatnya jauh, bukan di dekat kita, saran saya, tundalah dulu sampai selesai semua amalan-amalan Ramadan. Jadi Ramadan ini kita fokus untuk beribadah, apakah tilawah, apakah puasanya sudah pasti, apakah tarawihnya, sholat malamnya, iktikafnya. Nah, kita maksimalkan di situ, fokus gitu. Nah, jangan sampai ya, kita teralihkan fokus kita lagi karena pengen mudik cepat-cepat, pulang kampung cepat-cepat, sehingga fokus kita teralihkan, sehingga bisa jadi mengurangi kualitas dan kuantitas, ya, kualitas dan kuantitas ibadah Ramadan kita, terutama di akhir ya, Ramadan, karena itu puncak-puncaknya. Rugi kan? Kalau dalam pandangan saya mah rugi. Gitu. Jadi pentingnya kita itu melihat fokus lagi. Fokus kita itu apa sih Ramadan? La'allakum tattaqun. Itu. Bukan yang lain. Nggak ada penjelasan yang lain itu ya. Nggak ada yang lain. Ayat itu berakhir dengan apa? La'allakum tattaqun. Diawali dengan apa? Kutiba alaikumusiyam. Ya. Kutiba itu bermakna faradha, wajib, diwajibkan. Ya. Faradha itu furida. Itu ya. Ya, diwajibkan ya. Bermakna diwajibkan. Ya. Jadi Allah mewajibkan satu amalan, yaitu puasa. Berujung pada satu hal, yaitu la'allakum tattaqun. Maka fokuslah untuk tattaqun itu, bukan yang lain. Gitu nggih. Nah, saya kira sudah bisa ya sekarang. Harapan saya nanti itu
bisa menjadi orang yang tahu fokusnya itu mana. Ya, sehingga kita tetap tenang saja. Ya, saya masih di sini, belum mudik kok. Saya masih di Bandung, di Balai Endah. Ya, belum mudik. Ya, saya pribadi merencanakan mudik nanti setelah selesai semua ibadah Ramadan. Gitu. Nah, gitu. Ya. Saya kira itu aja dulu, Ustaz. Ya. Kalau nanti ada yang mau ditambahkan mangga, kalau ada yang mau disampaikan, dikritisi mangga, nggak ada masalah. Ya. Baik. Nanti kalau ada yang butuh penjelasan lebih lanjut, mudah-mudahan saya bisa menambahkan dari kitab Fawaidul Fawaid. Ya. Sudah di tangan saya ini, dari pangkuan saya, kitab Fawaidul Fawaid karya Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah al-Jauziyah rahimahullah taala, ya, rahimahullah taala. Mangga saya kembalikan kepada Ustadz jadi untuk membuka sesi diskusi kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau nggak ada, alhamdulillah sudah paham semua. Oke, monggo. Baik, jazakallahu khairan atas pemaparannya. Memang betul ini kondisi kaum muslim bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, justru fokusnya teralihkan begitu ya, dengan berbagai hal aktivitas duniawi yang tadi Dr. Tim sampaikan, belanja baju dan sebagainya. Ini ada satu cerita di di Mekah itu, setahu saya itu ada teman yang pernah cerita. Jadi mereka itu di Mekah itu menjelang bulan Ramadan, maka mereka memenuhi semua kulkas-kulkasnya. Kemudian belanja keperluan selama bulan Ramadan, bahkan untuk Idul Fitri, mereka sudah persiapkan menjelang Ramadan begitu. Jadi artinya memasuki bulan Ramadan, mereka betul-betul fokus begitu. Ini sesuatu yang sebetulnya harus dicontoh oleh seluruh kaum muslimin begitu, bukan justru di momen-momen penting begitu di mana Allah akan memaafkan segala dosa-dosa kita. 10 hari terakhir ada hari-hari sibuk memikirkan kepentingan dunia, ini begitu sangat disayangkan begitu ya, disinggung oleh Dr. Atin dengan fokus-fokus duniawi. Kemudian barangkali di antara jamaah ada yang akan ditanyakan terkait materi kita pada sore hari ini, tafadhol bisa di chat atau bisa langsung dibuka mikrofonnya, bisa langsung ditanyakan kepada dua orang narasumber kita hari ini di sore ini. Nah, ini ada pertanyaan ini Dok, terkait bagaimana begitu ya cara Rasulullah, bagaimana Rasulullah dulu merayakan hari raya khususnya Idul Fitri ini. Bagaimana Rasulullah merayakan ini bersama keluarganya. Ini ada pertanyaan, mungkin dari Ustaz Deni atau Dr. Hatim ada yang paparkan terkait bagaimana Rasulullah mencontohkan menyambut hari raya di Ustaz Deni dulu, mungkin Ustaz Deni akan menjawab dari ini. Baik, jadi kalau diperhatikan sebagaimana yang tadi ya disampaikan oleh Imam Ali ya radhiyallahu anhu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Atif ya, bahwa makna dari Idul Fitri itu yang disampaikan ketika Rasulullah SAW itu selepas Ramadan ya, kemudian tiba Idul Fitri itu ya, sebagaimana kemudian juga sering ya kita sampaikan ya, ketika pas hari raya itu ya, taqabbalallahu minna wa minkum ya, taqabbal ya karim, seperti itu.
Artinya ada roja di sana. Ada pengharapan besar ya di hari raya itu, di mana kaum muslim itu berharap sebagaimana apa yang disampaikan terkait dengan dihapuskannya ya, dosa-dosa kita ya. Barang siapa yang saum karena mengharap keridhaan Allah ya, didasarkan keimanan seperti itu. Kemudian juga yang melaksanakan sholat malam dan sebagainya. Itu bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan ya, yang kemudian menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu ya. Kemudian selepas itu terlahir laksana kalau di sini kita di selama Ramadan itu bagikan kepompong, kemudian ketika Idul Fitri itu menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik ya, seperti itu. Akhirnya terlahir kembali seperti itu ya, dengan dihapuskannya dosa-dosa kita. Kan itu yang roja ya, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga ketika hari raya itu bukan kalau di kita malah banyak dan siga baturnya di hari di tahun barunya ingat mercon dan lain sebagainya, kan bukan itu. Atau kemudian seperti tadi ya, memakai pakaian baru, atau kemudian yang lainnya ya, seperti itu. Bukan berarti itu tidak boleh ya, misalnya pakai pakaian baru disilakan seperti itu. Tapi makna dari Idul Fitri sendiri itu tidak demikian. Tapi bagaimana ketika pasca Ramadan ini kita saling mendoakan ya, kita saling mendoakan sesama muslim ya, kemudian saling meminta maaf gitu, saling mendoakan agar ibadah kita selama bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Seperti itu. Karena hanya itulah kemudian harapan kita ya. Ketika amal ibadah selama Ramadan kita itu berterima, kemudian dosa-dosa kita dihapus, tidak ada lagi pengharapan yang lain kecuali itu bagi kita sebenarnya. Ya, kita berharap kemudian kita terlahir kembali ya, sebagaimana seorang bayi yang kemudian tidak berdosa seperti itu. Kita berharap kan seperti itu. Jadi setiap selesai Ramadan itu pengharapannya yang tinggi yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terkait dengan bagaimana seperti apa Rasulullah di Idul Fitri, mungkin Dr. Atin bisa menyampaikan. Allahu a'lam. Oke, Mas Rizwan. Saya ingin menyampaikan satu hal lagi. Di akhir Ramadan, ya kan, berarti kan Idul Fitri, ya gitu ya. Di akhir Ramadan berarti Idul Fitri. Ada baiknya kita melihat dan mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 127 itu doa. Doa apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Harus kita minta. Para salafus soleh dulu itu, kalau di akhir Ramadan mereka itu malah cemas, takut, khawatir. Khawatir apa? Khawatir jangan-jangan puasanya nggak diterima. Khawatir jangan-jangan sholatnya nggak diterima, ibadahnya nggak diterima. Maka dari itu, ya,
Lain doa-doa yang sudah kita hafalkan, tidak ada salah kita berdoa sebagaimana surat Al-Baqarah tadi. Kalau ada yang mau nyatet, saya ulangi. Al-Baqarah 127 ya, itu saya bacakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Surat Al-Baqarah 127 dan 128. Nah, mulai sekarang saya kepada saya sendiri dan kita semua panjenengan yang hadir di forum ini untuk membaca doa itu, meminta kepada Allah supaya diterima amal-amal kita. Oke? Ya. Ini Rasulullah mengajarkan gimana sih waktu Idul Fitri, ya sangat mudah gitu ya, sangat mudah. Rasulullah nggak mudik. Ya iya, mudik kemana? Rasulullah di Madinah ya, nggak pulang ke Mekah, Rasulullah enggak gitu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh mudik ya, enggak, bukan begitu. Jadi jangan sampai nanti ada dalil ya mudik itu bid'ah, enggak, jangan sampai ada dalil begitu, karena Rasulullah nggak pernah mudik. Jangan sampai ada begitu ya. Saya ulang lagi, mudik itu adalah silaturahim kepada orang tua, saudara yang lama nggak ketemu. Itu birrul walidain, ya. Itu adalah bagian dari berbakti kepada orang tua. Pengorbanan yang kita keluarkan itu dalam rangka berbakti kepada orang tua. Dan berbakti pada orang tua itu adalah bagian dari perintah Allah. Begitu loh masalahnya itu di situ. Oke. Jadi orang yang berbakti kepada Allah sama dengan taqarrub ilallah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kan begitu. Nah, hanya perlu diatur saja caranya. Gitu, nah, Rasulullah memberikan contoh gimana waktu Idul Fitri. Rasulullah menganjurkan supaya mandi yang bersih, kemudian pakai baju yang bersih, yang bagus. Nah, kan begitu, baju yang paling bagus. Kemudian kemana? Pakai wangi-wangian. Itu berangkat kemana? Berangkat ke lapangan untuk sholat id. Kan begitu. Setelah berangkat sholat id, sampai di sana selesai mendengarkan khutbah dan sholat id, habis itu pulang. Setelah pulang apa? Jangan lewat jalan yang tadi. Mudah kan? Habis itu apa? Tidak boleh berpuasa, disuruh makan. Ya, disuruh makan hari itu. Nah, maka dari itu, ya, semua orang disuruh makan. Zakat fitrah yang dikeluarkan itu harus sudah tersampaikan sebelum sholat id. Nah, nanti barangkali ada yang bertanya masalah zakat, ya, sekalian kita bahas masalah zakat. Oke, zakat fitrah maksudnya, bukan zakat mal. Kita fokus zakat fitrah. Gitu. Jadi disuruh makan, nggak boleh puasa. Nah, dengan alasan apapun nggak boleh. Disuruh makan setelah mengetahui hari itu adalah Idul Fitri. Sederhana saja. Kemudian Ustaz ini tadi sudah menjelaskan saling mendoakan, ya, saling mendoakan supaya Allah berkenan menerima amal-amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Itu sangat jelas. Itu. Jangan terpengaruh fokusnya oleh mobil baru, dibawa pulang ke kampung, padahal itu bukan miliknya 100%. Bisa jadi itu, ya nggak tahu lah. Ya, untuk gaya saja. Kalau punyanya mah nggak ada masalah, silahkan saja. Nah, itu saja saya kira tambahannya. Baik kepada Ustaz ya. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita terkait merayakan hari raya ya Rasulullah, mandi memakai parfum wangian, kemudian pulangnya tidak melewati jalur yang sama begitu ya, dan disunahkan juga untuk makan sebelum berangkat begitu ya, untuk menandakan bahwa di situ tidak boleh berpuasa di 2 hari raya itu.
Baik Ustaz, ini ada pertanyaan berikutnya. Ini terkait ucapan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Apakah itu bernilai ibadah atau hanya sebatas tradisi begitu ya? Selamat Idul Fitri. Kemudian langsung saja ini ada dua pertanyaan Ustaz, yaitu terkait zakat fitri. Zakat fitrah ya. Ini untuk abdoliyahnya itu seperti apa ya? Terkait waktu, jumlah penerimanya begitu. Kemudian jenisnya, karena mengingat hari ini ada dua jenis yang diberikan terkait zakat ini, ada yang uang, ada juga yang berupa beras begitu ya. Ini afdoliyahnya, waktu, jumlah penerima sama jenisnya seperti apa sebetulnya zakat fitri ya. Jadi itu Ustaz, dua pertanyaan. Yang pertama terkait ucapan tadi, apakah ucapan tersebut ya, ucapan Selamat Idul Fitri, mohon maaf dan mohon maaf lahir dan batin itu ibadah atau hanya tradisi saja. Kemudian bagaimana tuntunan Islam terkait ucapan di hari raya ini begitu. Baik, mungkin langsung dari Dokter Atim dulu mungkin terkait dua pertanyaan itu langsung Ustaz. Kiainya dulu. Maka apa Ustaz ini dua pertanyaan tadi. Mikrofonnya Ustaz belum dibuka. Oke, baik. Nah, saya jawab yang pertanyaan pertama saja, nanti yang kedua Dokter Atim. Yang pertama terkait dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin ya, seperti itu. Mungkin itu pembahasan di tradisi ya di Indonesia, bahasanya seperti itu. Ya, intinya adalah saling bermaafan sebenarnya. Ya, saling bermaafan. Ditandai dengan bermusafahah gitu kan, karena berjabatan tangan ya, seorang muslim dengan muslim yang lainnya gitu kan, itu menggugurkan dosa dan sebagainya seperti itu. Jadi lebih kepada keutamaan silaturahmi dan juga saling bermaafan ya, seperti itu. Dan itu memang hal yang ada di dalam Islam ya, terkait dengan saling memaafkan ya kan, karena kalau kesalahan dengan manusia itu kan ya, untuk menyelesaikannya ya dengan saling bermaafan gitu ya, seperti itu ya. Jadi saling bermaafan ya, atas kesalahan yang kemudian dilakukan antar manusia ya, seperti itu. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan pertama dari sisi ibadah selama Ramadan itu kita diterima oleh Allah. Yang kedua terkait dengan hablum minan nasnya ya, terkait dengan hubungan dengan manusianya, itu diselesaikan dengan saling bermaafan itu gitu ya, saling bermaafan atas kekhilafan, kesalahan ya, kemudian dosa-dosa yang mungkin ya itu terjadi ya, sesama manusia tadi ya. Apakah itu misalnya ya pokoknya berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang hubungannya dengan manusia gitu ya, banyak nanti kan contoh-contohnya. Nah, yang jelas bahwa terkait dengan hal tersebut gitu ya, apakah bermakna ibadah kita memperhatikannya adalah yang saling bermaafannya ya, saling bermaafannya. Jadi memang itu seperti itu ya. Jadi kita untuk menggugurkan kesalahan antara sesama manusia ya, caranya itu minta maaf gitu ya, saling bermaaf ya, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, itu nampaknya yang mungkin bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ini di Zoom juga ini ada tulisan begitu, salah satu ucapan yang disunahkan ya ketika hari raya. Apabalalahu minna wa minkum, dilanjutkan siamana wa siamakum, insyaallah ya. Itu adalah doa ya. Bisa di begitu ya Ustaz ya.
Baik, itu untuk pertanyaan pertama. Yang pertama, pertanyaan kedua terkait zakat, tafadhol Dr. Atim terkait zakat. Ya, matur suwun, insyaallah sebentar lagi. Saya bukakan kitab Matan Abu Suja. Kitab Matan Abu Suja. Bagi orang-orang madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, orang-orang pesantren, saya kira tidak asing kitab Matan Abu Suja itu ya. Kitab Matan Abu Suja itu kitab sedikit di atasnya kitab Safinatun Najah. Nah, gambarnya begitu. Kitab fikih dasar dua-duanya. Ya, tentu saja kitab Matan Abu Suja ditulis oleh Syekh Abu Suja. Nah, gitu ya. Tentang zakat fitrah. Tadi pertanyaannya itu kan gimana Pak Yadi? Waktunya ya? Abdullah, waktu, jumlah penerima. Jumlah penerima, ya. Ya. Gini. Masalah Abdullah waktu, ya. Itu sebelum sholat Id. Itu sudah sangat jelas, ya. Tapi kalau mau mengeluarkan sebelum sholat Id, jangan kasih panitia. Repot panitia itu nanti, ya. Kalau mau ngasih sholat sebelum sholat Id, kasih sendiri, cari sendiri mustahiknya itu, ya, cari sendiri. Kasihan, betul, kasihan itu panitia kalau harus sudah siap-siap sholat Id masih ada yang nyetor. Padahal sudah dibagikan tadi malam, sudah habis. Nah, itu loh ya, jangan suka begitu. Jangan kita mengejar afdoliyah, tapi yang pokok ini loh, ya, gitu loh. Kita lupakan nanti itu. Sayang gitu ya. Oke, gitu. Terus masih dari kitab Matan Abu Suja yang disarah oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugo, ya. Beliau menjelaskan bahwa ukuran satu sok itu sama dengan kira-kira kalau ditimbang itu 2.400 gram. 2.400 gram. 2,4 kilogram, ya. Itu ya kitab syarah Matan Abu Suja. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah siapa yang berhak menerima, ya. Sudah sangat jelas. Cuman yang ingin saya perjelas di sini adalah 8 orang tadi itu ya, pada kategori fakir dan miskin, itu saja. Ya. Kan dalilnya dari surat At-Taubah ayat 60 itu, ya. At-Taubah ayat 60. Di sana ada kata-kata al-fuqara, ya, al-fuqara wal masakin itu loh ya. Lil fuqara'i wal masakini, nah itu ya. Nah, fuqara itu siapa? Ya. Syekh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugo memberikan penjelasan dalam kitab syarah Matan Abu Suja itu begini ya. Al-fuqara adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi sesuatu yang merupakan bagian dari kebutuhan mereka, ya. Tidak mampu memenuhi bagian dari kebutuhan mereka. Seperti orang yang membutuhkan 10, contoh ya, orang itu membutuhkan 10, tetapi hanya mampu memenuhi kebutuhannya itu 2. Jadi cuma 20%-an yang dia bisa usahakan, dia dapatkan. Ya, itu fuqara. Atau tidak mampu sama sekali. Jadi 0, bisa jadi malah 0. Nah, gitu ya. Baik, saya teruskan ya. Gitu. Kemudian al-masakin, wal masakin, dan orang-orang termasuk masakin atau miskin itu gimana standarnya? Adalah orang-orang yang tidak mampu memperoleh sesuatu yang bisa mencukupi mereka. Seperti orang yang membutuhkan 10, tetapi hanya mendapatkan 8. Kebayang. Ya. Jadi tetap nggak mampu, tetap belum terpenuhi kebutuhannya. Gitu. Itulah kategori atau pengertian
fuqara wal masakin. Ini adalah yang diutamakan untuk orang yang memperoleh zakat fitrah ini. Ya. Baik, kita teruskan kembali ya. Masih masalah zakat. Kemudian asal usul 2.400 gram tadi itu gimana sih? Nah, kan gitu. Nah, saya jelaskan. Saya bacakan kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau adalah pengajar di Masjid Nabawi, Madinah. Ya. Beliau menjelaskan begini, ya. Jumlah zakat fitrah, gitu ya. Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu sebanyak 1 sok. 1 sok. Pengertiannya itu 1 sok itu sama dengan 4 mud. Nah, 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud setara dengan 1 cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Kebayang ya? Nah, ini. Ya, ini berarti 1 apa? Pak Yadi tolong dibuka mic-nya supaya saya ngecek pemahamannya. Ini 1 apa? 1 mud. Lah, 1 sok itu sama dengan 4 mud. 4 kali begini. Nah, kebayang ya. Jadi, ya, sangat memungkinkan terjadi perbedaan sedikit-sedikit dalam masalah gram. Karena tangan orang dewasa kan beda-beda. Ya. Nah, gitu ya. Nah, beda-beda. Jadi jangan bingung, jangan pusing, gitu. Standarnya itu 4 mud. Ya, berarti 4 kali begini. 4 cakupan 2 tangan orang dewasa. Gitu. Dari mana bahan zakatnya? Adalah bahan makanan pokok di negeri itu. Kalau orang Madinah kurma, ya kurma waktu itu. Gitu. Ya. Bisa juga anggur, bisa juga keju, bisa juga gandum, bisa juga jawawut, bisa juga beras kayak kita. Itu. Tapi kita kan nggak makan beras, Ustadz. Iya, makan nasi. Memangnya nasi itu dari mana? Ya dari beras itu. Itu jangan sok-sokan akal-akalan. Berarti kita mau bayarnya pakai nasi, Ustadz. Enggak gitu. Memang nasi yang sudah masuk itu mau diginiin. Yang benar saja. Gitu. Dari beras, bahan makanan pokok. Ya, gitu. Paham ya? Gitu. Dan ya, kalau ada yang bertanya lagi, mana yang lebih afdol, apakah beras, makanan pokok, atau uang? Dua-duanya boleh. Kalau ditanya boleh atau tidak, dua-duanya boleh. Tetapi mana yang lebih afdol adalah makanan pokok. Gitu, okay? Imam Mazhab, ya, Imam Syafi'i, ya, menyampaikan kepada kita zakat itu makanan pokok. Nah, dan imam yang lain, Imam Ahmad, Imam Malik, semuanya itu makanan pokok. Tetapi Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah membolehkan, ya, membolehkan dibayar dengan uang. Nah, jadi mau ikut yang mana? Silahkan. Kita harus berlapang dada. Kalau saran saya pribadi adalah, kalau nggak sempat beli beras, belilah dulu di panitia. Mungkin panitia menyediakan beras untuk dijual, kemudian dititipkan ke panitia setelah beli beras. Kalau mau lebih afdol lagi, belilah beras sendiri. Angkut itu seberat apa sih beras itu? Ya, anggota keluarga kita cuma berapa? Itu. Bawalah sendiri. Masyakoh, kesulitan, keberatan yang kita alami ketika mengangkat beras itu ada pahalanya tersendiri, insya Allah. Nah, bisa dipahami ya? Nah, terus masih dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim, waktu yang jawas, waktu yang boleh itu adalah
mengeluarkan zakat fitrah 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Hal itu didasarkan dari Ibnu Umar yang melakukan hal tersebut. Gitu, ya. Sedangkan waktu yang utama adalah waktu antara terbit fajar hari raya hingga sebelum sholat hari raya dilaksanakan. Nah, kebayang ya? Gitu. Saya ulang lagi, yang paling afdal adalah terbit fajar hari raya hingga sebelum sholat id dilakukan. Gitu. Ya, kebayang. Repotnya panitia, sudah harus menyiapkan tempat itu sholat id, masih harus menerima lagi titipan zakat fitrah panjenengan, nggak kasihan sama panitia itu. Nah, jadi kalau mau mengambil waktu yang paling afdol, silahkan salurkan sendiri. Ya, saya dulu pernah tinggal di masjid waktu masih kuliah. Ya, saya mengalami sendiri waktu itu. Ya, ini cerita. Setelah sholat id, saya katakan setelah sholat id, masih ada orang mau nyetor zakat. Bingung nggak kita sebagai panitia? Bingung gitu. Mau gimana ini nih? Saya sebagai anak-anak waktu itu ya, masih anak sekolah itu, ya disuruh sama orang ya katakanlah orang tuanya masjid gitu ya. Gitu. Udah mau terima saja, gitu. Ambil saja itu. Gitu. Anggap saja kamu ini ya, kamu kan Ibnu Sabil gitu. Ya sudah saya terima saja. Saya catat, saya terima. Tapi jatuhnya pada apa kalau sudah begitu? Jatuhnya bukan sebagai zakat fitrah, tapi sebagai sedekah biasa. Kan sayang, hanya selisih waktu yang sangat sedikit, tapi nilainya sangat berbeda jauh. Nah, gitu nggih? Gitu. Saya ingatkan lagi, ya, yang bisa dijadikan dalil adalah kenapa lebih utama makan pokok. Gini, pada zaman dulu, ya, ketika Nabi masih hidup, para sahabat ada makanan pokok, ada juga dinar dan dirham, kan begitu. Tetapi mereka tetap mengambil zakat itu dari makanan pokok, bukan dinar atau dirham, bukan uang. Nah, kebayang ya? Kebayang. Mana yang lebih afdol? Gitu, oke? Okay? Ada lagi tadi yang belum terjawab kira-kira? Sudah Ustaz. Sudah ya. Semua ya? Ya, jumlah prima semuanya sudah terjawab alhamdulillah. Tunggu dulu, ada lagi yang belum saya sampaikan, maaf, hampir lupa. Ya, siapa yang berhak wajib, siapa yang wajib zakat, wajib bayar zakat? Nah, itu pertanyaan penting. Selain orang yang muslim, orang yang mempunyai sisa makanan, tapi ada satu hal yang dilupakan, yaitu apa? Yang ingin saya tambahkan, orang yang hadir di 2 waktu. Waktu pertama adalah waktu akhir Ramadan dan waktu awal Syawal. Kebayang ini maksudnya apa? Jadi kalau ada orang hidup asar, ya, asar, ini tanggal 30 Ramadan, ya, misal tanggal 30 Ramadan ini, dia hidup asar. Sampai maghrib, adzan maghrib dia hidup. Sampai isya dia hidup, terus mati. Setelah adzan isya, dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, gitu nggih. Tetapi kalau ada orang ya hidup kemudian menjelang maghrib, nah itu ya, menjelang maghrib dia meninggal, dia bukan termasuk orang yang terkategori diwajibkan bayar zakat, karena tidak hadir di 2 waktu tadi. Nah, terus misal bayi, seorang ibu melahirkan kapan? Melahirkan menjelang maghrib. Menjelang maghrib di akhir bulan Ramadan. Nah, dan bayi itu hidup sampai maghrib, sampai isya. Habis adzan isya, bayi itu meninggal. Dia pun wajib dizakati. Karena hadir sudah di 2 waktu tadi. Dia sudah hadir di sebelum Syawal dan waktu Syawal. Akhir Ramadan dia hadir, awal Syawal dia hadir. Gitu. Oke. Nah, itu saja. Baik. Ya. Ustaz, ini yang
mungkin jarang ya pemahaman ini tersampaikan terkait siapa yang wajib menunaikan zakat. Tadi Dr. Atim sudah sangat jelas ya memaparkan. Baik, hadirin rahimakumullah, ini waktunya sudah 17.34, mungkin waktunya sudah selesai di pertemuan kita di edisi ke-192 ini. Apabila masih ada yang akan dipertanyakan terkait Idul Fitri atau zakat ataupun yang lainnya, boleh bisa di grup ya, ada di kita di grup, dan insya Allah di grup juga ada guru-guru kita ada di grup itu, insya Allah akan membantu begitu ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah insya Allah. Kemudian yang kedua, insya Allah Masjid Ansarullah juga setiap tahun menerima titipan zakat, infak, sedekah dari jamaah. Insya Allah kita berupaya semaksimal mungkin disampaikan sebelum waktunya, kemudian sesuai dengan yang kita pahami tentunya ya, karena di masyarakat masih banyak yang penyalurannya itu baik waktu ataupun orang-orang penerimanya itu sepertinya asal-asalan, tidak nyunah begitu ya. Tiba-tiba dari petugas desa datang meminta jatah dan sebagainya, itu udah hal yang biasa begitu ya. Sementara kita di Ansarullah alhamdulillah setiap tahun itu tidak ada petugas yang meminta jatah zakat untuk petugas desa dan sebagainya, insya Allah tidak pernah ada di Ansarullah itu. Kemudian pembagiannya juga terkadang di masyarakat, pengalaman saya itu amilin itu adalah panitia, padahal pemahaman kita panitia sama amilin berbeda begitu ya, maka ini harus hati-hati. Maka lebih amannya lagi, insya Allah di Masjid Ansarullah itu akan dipisahkan mana zakat fitrah, mana infak sedekah. Maka apabila ada infak sedekah, maka itu yang akan dibagikan kepada panitia begitu ya, sebagai pengganti ongkos dan sebagainya ya, transportasi dan sebagainya. Tetapi ternyata tidak ada semuanya zakat fitrah, ya sudah, insya Allah kita ridho lillahi ta'ala menerima begitu ya, amanah dari para jamaah gitu insya Allah ya. Baik, hadirin rahimakumullah, berhubung waktunya kita sudah lewat 6 menit. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang berkah, barokah begitu, yang mendapat ridho Allah senantiasa. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki insya Allah waktu-waktu mustajab untuk berdoa begitu ya. Mudah-mudahan ini antara di mana doa-doa kita itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara kita dengan Allah. Maka mudah-mudahan di waktu-waktu mustajab ini kita memaksimalkan waktu kita untuk betul-betul beribadah, berdoa kepada Allah, meminta apa saja, insya Allah Allah pasti kabulkan, baik itu di dunia ataupun di akhirat, insya Allah pasti Allah kabulkan, tidak direpotkan dengan urusan-urusan dunia begitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk senantiasa beribadah dengan baik kepada Allah. Baik, hadirin rahimakumullah, di penghujung acara ini kita sama-sama tutup dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari kami apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Atim sama Ustaz Deni. Sami-sami. Atur nuhun kasadayana. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum.